Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Eko Nugroho dari Logos Village. Kali ini saya ingin berbagi cerita dengan Bapak Ibu sekalian tentang luck factor. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, di materi Self Total Solution ada materi tentang luck factor, tentang keberuntungan. Jadi materi ini secara singkatnya merupakan hasil penelitian dari Richard Wiseman. Ya, beliau penulis buku Luck Factor yang sudah bestseller di mana-mana ya, termasuk di Indonesia sudah ada terjemahannya. Nah, Richard Wiseman ini melakukan penelitian yang cukup menarik karena dia melihat sebuah fenomena di mana ada orang yang sudah bekerja cukup keras, gitu ya, tapi kok hasilnya begitu-begitu saja. Ada orang yang mungkin bekerjanya tidak terlalu keras atau biasa-biasa saja mungkin, tapi hasilnya cukup luar biasa. Nah, dia tertarik untuk melakukan penelitian itu. Singkat cerita, dia membuat penelitian yang membandingkan antara orang-orang yang merasa dirinya selalu beruntung dan orang-orang yang merasa dirinya sial atau kurang beruntung. Dari hasil penelitian selama 8 tahun ditemukan bahwa memang ada perbedaan. Orang-orang yang beruntung dengan orang-orang yang tidak beruntung itu berbeda pada banyak hal. Ya, cara berpikirnya, cara bersikapnya, cara mengambil keputusan, bahkan karakter personalnya itu berbeda. Nah, salah satu prinsip utama yang disampaikan oleh Richard Wiseman adalah dalam materi tentang luck factor, tentang keberuntungan ini adalah tentang bagaimana agar kita bisa selalu mempertahankan intensi positif yang kuat. Have a powerful positive intention. Apa yang dimaksud dengan powerful positive intention ini? Yaitu orang-orang yang beruntung itu punya kecenderungan selalu menjaga diri agar bisa berprasangka baik pada semua kejadian, terutama pada Tuhan, ya, pada Allah. Jadi bukan berarti orang-orang yang beruntung ini tidak mengalami kejadian buruk. Sama dengan orang-orang yang mengalami kesialan, kejadiannya bisa jadi sama, mendapatkan keberuntungan, mendapatkan rezeki misalnya. Nah, orang-orang yang beruntung ketika mendapatkan rezeki, dia akan mensyukuri keberuntungan itu, berbuat lebih baik lagi. Nah, pada orang-orang yang sial, itu ternyata kebiasaannya berbeda dengan orang-orang yang beruntung. Mereka ketika mendapatkan keberuntungan, mendapatkan suatu rezeki begitu ya, mereka justru akan merasa was-was. Waduh, jangan-jangan kalau saya dapat rezeki ini bisa jadi nanti setelah ini saya dapat musibah mungkin. Atau mereka memanfaatkan atau menggunakan rezeki yang mereka peroleh itu dalam atau digunakan atau disalurkan untuk hal-hal yang tidak positif. Jadi tidak mensyukuri rezeki itu dengan menyalurkannya atau menggunakannya rezeki itu untuk hal-hal yang positif, tapi menggunakan untuk hal-hal yang sifatnya negatif. Jadi ketika mendapatkan hal positif pun, orang-orang yang sial itu akan dengan caranya sendiri mengubah keberuntungan itu jadi rezeki itu jadi hal yang buruk, ya. Bahkan dapat rezeki, wah, digunakan uangnya atau pendapatannya tadi untuk hal yang kurang baik. Orang yang beruntung memanfaatkan itu, bersyukur dan berbuat lebih baik lagi. Pada kejadian sial atau kejadian yang kurang baik, orang beruntung itu bisa menjaga niat positifnya, menjaga prasangkanya agar kejadian buruk yang menimpa itu tidak terus-menerus menjadi kejadian buruk. Ketika terdapat kejadian buruk ke dirinya, mereka akan berprasangka bahwa oh, bisa jadi ini kejadian buruknya hanya terjadi di waktu ini. Saya perlu berbenah nih supaya tidak menjadi kejadian buruk di masa depan. Orang yang sial sebaliknya, begitu dapat kejadian buruk, dia akan terus-terusan menggali kejadian buruk itu, menyesali, komplain, bahkan akan berkubang di sana, nggak bisa mentas, nggak bisa naik lagi. Nah, terkait dengan menjaga prasangka baik ini, salah satu prasangka baik yang perlu kita jaga agar kita tetap menjadi orang beruntung adalah prasangka baik terhadap Allah, terhadap Tuhan. Bagaimana caranya agar kita setiap kondisi, setiap situasi, setiap kondisi apapun ya, misalnya baik atau buruk, kita selalu bisa berprasangka positif terhadap Tuhan, terhadap Allah. Kebetulan beberapa hari yang lalu, saya punya contoh kisah yang menarik nih. Beberapa hari yang lalu saya menemukan sebuah cerita yang di-share oleh
di beberapa grup seperti itu. Saya baca kisah tentang salah seorang penulis yang cukup terkenal di Indonesia. Jadi dia menceritakan kisah hidupnya saat masih di situasi yang kurang baik, ya. Saat rezekinya masih seret, rezekinya masih kurang, begitu ya. Dia menceritakan pada waktu itu dia sudah bekerja cukup keras, begitu. Pulangnya itu seringkali sampai malam. Dan ketika pulang malam itu seringkali karena sudah capek, ya, yang dilakukan dia udah merasa kerja berat, tapi rezekinya nggak datang-datang. Yang datang hanya minim, bahkan dibuat untuk hidup 1 bulan mungkin kurang, ya, pas-pasan banget. Nah, malam itu dia pulang ke rumah dengan wajah cemberut seperti biasanya, karena yang didapatkan seharian itu sudah tidak banyak, gitu ya. Pulang larut malam banget. Nah, disapa oleh istrinya, kebetulan belum tidur waktu itu. Ditanya, kenapa kok cemberut? Dia menjawab, "Dan nanti aja, saya capek." Loh, istrinya kan khawatir ya mungkin ya. Jadi menanyakan, "Oh jangan gitu, aku pengen kamu cerita. Kenapa kok kamu cemberut? Ada masalah apa?" Udah nanti aja. Saya capek sekarang. Saya pengen merenung dulu lah, saya nggak pengen cerita dulu. Nah, istrinya itu terus mencoba menggali sampai akhirnya terjadi pertengkaran di malam itu. Pertengkarannya itu cukup hebat, ya, karena ini bukan terjadi sekali ini. Istrinya juga mungkin capek, suaminya tiap kali pulang malam itu cemberut, padahal istrinya kan juga pengen mendapatkan senyum dari suaminya, ya. Suaminya mungkin merasa istrinya tidak paham dengan kondisinya. Akhirnya meletus pertengkaran ini. Dan di pertengkaran itu suaminya bilang salah satunya begini ke istrinya, "Kamu itu enak di rumah, nggak tahu apa yang tak rasakan seharian. Sudah kerja banting tulang mati-matian, hasilnya cuma seperti ini untuk menghidupi keluarga kita. Kamu enak-enak di rumah, cuma ngurusin masak, ngurusin anak." Istrinya nggak terima dibilang seperti itu. "Mas, jangan bilang seperti itu. Aku memang nggak kerja. Aku memang tidak menghasilkan nafkah untuk keluarga kita. Tapi jangan dikira aku nggak punya porsi rezeki loh dari Allah. Ya kan? Jangan dikira bahwa semua orang yang lahir di dunia ini itu nggak ada porsi rezeki dari Allah. Semua yang lahir itu ada porsi rezekinya, Mas. Bisa jadi karena aku nggak kerja, porsi rezekiku itu dititipkan sama Allah lewat kamu. Jangan-jangan bisa jadi malahan porsi rezekiku dari kamu yang selama ini kita dapat itu porsi rezekiku lebih besar dibanding porsi rezekimu sendiri. Jangan beranggapan bahwa kamu kerja itu porsinya itu adalah porsi rezekimu aja. Nah, mendengar kata-kata seperti itu, waktu itu sang penulis tadi itu terdiam dan merenungkan ucapan istrinya tadi. Dia lupa waktu itu ujung dari pertengkaran itu apa, tapi dari hasil pertengkaran pembicaraan selama di malam itu, dia merenung malam harinya, dan beberapa hari kemudian dia merenung tentang ucapan istrinya. Salah satu perenungannya adalah seperti ini. Apa benar ya yang disampaikan istri saya? Bisa jadi selama ini niat saya ini keliru. Saya selama ini bekerja, niatnya adalah untuk mendapatkan rezeki buat saya. Nah, rezeki yang saya dapat itu yang saya bagi untuk menghidupi istri, menghidupi anak, untuk berbagi dengan orang-orang lain, untuk mertua, untuk orang tua. Karena itu saya merasa nggak cukup ini. Nah, yang disampaikan istri saya itu sangat menyentuh hati saya. Kenapa? Karena bisa jadi niat saya salah, saya mencari rezeki hanya untuk saya, hanya untuk rezeki saya. Padahal bisa jadi, karena istri saya nggak kerja, rezeki itu dititipkan oleh Allah melalui saya. Hasil perenungan itu membuat dia jadi merubah niatnya dalam bekerja. Jadi dia merubah niatnya dengan cara begini. Pagi hari waktu setelah perenungan itu dia mengucapkan doa yang berbeda dengan biasanya. Biasanya dia berdoa, "Ya Allah, mudah-mudahan rezeki yang saya dapat hari ini cukup untuk memenuhi kebutuhan anak istri saya. Itu rezeki yang saya dapat." Nah, setelah itu
perubahan yang terjadi adalah ketika dia berdoa, ya Allah, mudah-mudahan hari ini saya mendapatkan rezeki yang cukup untuk saya, dan saya bisa menjadi penyalur, bisa menjadi kurir rezeki istri saya yang disalurkan melalui saya. Barusan dia berdoa sehari itu, pagi itu, hari itu rezeki yang dia dapatkan itu berbeda dengan rezeki-rezeki sebelumnya, mendapatkan rezeki yang tidak dia duga-duga. Nah, pengalaman itu justru membuat dia lebih positif lagi dalam berpikir. Yang awalnya dia menganggap bahwa rezeki untuk dia itu dia bagi-bagi, sekarang rezeki dia ingin agar dia punya kelayakan untuk dititipi rezeki dari Allah untuk orang-orang di sekitarnya. Begitu doanya tadi, dia minta agar bisa dipercaya menjadi kurir rezeki bagi istrinya, dan rezekinya langsung berubah. Hari-hari berikutnya doanya dia rubah, dia luaskan lagi doanya. Ya Allah, mudah-mudahan hari ini Engkau cukupkan rezeki buat aku, dan Engkau percaya aku agar menjadi kurir rezeki buat istriku, agar dipercaya menjadi kurir rezeki buat anak-anakku, agar dipercaya menjadi kurir rezeki buat orang tuaku dan buat mertuaku. Begitu doanya itu diluaskan seperti itu, rezekinya tambah banyak lagi. Nah, dari cerita itu Bapak Ibu, saya sangat tertarik ya. Kenapa? Karena bisa jadi buat kita, buat Anda mungkin ya, buat saya juga, rezeki yang kita dapat saat ini itu hanya sebatas jumlah tertentu yang kita dapat biasanya, karena memang niatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan kita. Begitu niat kita perluas, bukan hanya untuk kebutuhan kita, tapi mungkin kita diberikan kelayaan sama Allah untuk menjadi kurir rezeki, dititipkan rezeki dari, mungkin rezeki buat orang tua kita, dititipkan lewat kita, rezeki buat mertua kita dititipkan lewat kita. Dengan demikian rezeki yang datang ke kita itu lebih besar, jauh lebih besar dibanding memang kecukupan rezeki yang hanya dicukupkan untuk kita sendiri. Pengalaman ini hampir mirip dengan kejadian yang saya alami pribadi ya. Waktu itu beberapa tahun yang lalu, saya sempat diskusi dengan istri saya. Kita kan diskusi tentang kebetulan mertua saya itu kan wirausaha lah ya, usaha macam-macam ya, namanya usaha orang tua ya, mungkin tidak dilakukan secara profesional gitu ya. Jadi sekedarnya seadanya, hasilnya pun seadanya. Waktu itu saya diskusi dengan istri, apa ya usaha yang bisa kita pikirkan untuk orang tua kita, untuk mertua saya, untuk orang tua istri saya, untuk orang tua kita, agar mereka usahanya bisa lancar dan bisa mendapatkan hasil yang cukup banyak, sehingga lumayan lah bisa selain dari yang kita kirimkan juga mendapatkan rezeki tambahan. Nah, istri saya mengatakan seperti ini waktu itu, orang tua kita itu kan sudah tua ya kan, kalaupun usaha ya tentunya tidak bisa usaha profesional seperti orang-orang pada umumnya yang baru memulai wirausaha di usia-usia muda. Justru bukan bagaimana agar kita mengusulkan atau membuatkan usaha untuk mereka, tapi kita sendiri yang harus mempunyai rezeki yang lebih besar, agar yang bisa kita bagi dengan mereka itu jauh lebih besar lagi. Nah, sejak itu doa istri saya berubah ya kan. Yang awalnya kita berpikir bagaimana mendoakan orang tua agar usahanya dirintis bisa bagus, bisa sukses begitu ya, doanya jadi kita rubah, bagaimana agar rezeki yang kita punya itu bisa mencukupi kebutuhan tidak hanya kita sendiri, tapi rezeki itu juga merupakan jalan dari Allah agar bisa dititipkan untuk orang tua, agar kiriman yang bisa kita bagi dengan orang tua, dengan mertua itu jauh lebih banyak dibanding yang sebelumnya. Sejak saat itu Bapak Ibu, itu ada perubahan yang luar biasa ya. Cerita saya ini hampir mirip dengan cerita yang saya sampaikan sebelumnya tadi.
Jadi ada perubahan rezeki yang luar biasa dan perlipatannya cukup besar bahkan. Waktu itu bayangan kita mungkin hanya ketika meningkatkan usaha tertentu itu bisa meningkat sekitar 20-30% begitu ya. Ternyata meningkatnya jauh di luar yang kita duga waktu itu. Itu bisa meningkat sampai 2-3 kali lipat dibanding dengan yang kita dapat waktu itu. Nah, jadi Bapak Ibu, dari dua cerita yang saya ceritakan tadi ini, coba kita cek ya. Salah satu prinsip orang beruntung, kembali ke prinsip yang pertama tadi, adalah kita selalu punya prasangka baik dengan Allah ya. Ketika kita punya kondisi yang tidak baik, kondisi yang kurang menguntungkan dalam rezeki misalnya, coba kita cek sebelum kita berprasangka negatif pada Allah, sebelum kita menyalahkan Allah, ya Allah, kenapa sih doa saya kok tidak dijawab, doa saya kok tidak dikabulkan, kenapa rezeki saya hanya seperti ini. Coba kita cek, bisa jadi kita yang salah dalam meniatkan sesuatu, bisa jadi kita yang salah dalam berdoa. Doanya adalah mencukupkan rezeki untuk diri kita, untuk keluarga kita saja. Ya mungkin rezeki yang selama ini kita peroleh sebesar itu. Nah, kalau untuk Anda yang bekerja, untuk bapak-bapak yang bekerja atau ibu yang bekerja juga, coba niatnya diperbesar, diperluas. Tidak hanya rezeki untuk diri sendiri, tapi mudah-mudahan berdoa pada Allah, rezeki yang saya terima itu bisa dicukupkan untuk diri sendiri, dan mudah-mudahan kita dipercaya oleh Allah menjadi kurir rezekinya orang lain, kurir rezekinya dari orang tua kita, mungkin dipercaya oleh Allah sebagai kurir rezekinya mertua kita, kurir rezekinya orang-orang sekitar kita yang membutuhkan. Nah, dengan memperluas niatan seperti itu, mudah-mudahan Bapak Ibu, nanti rezeki Bapak Ibu itu akan sangat luas, akan diberikan oleh Allah lebih dari yang sekarang. Kenapa? Karena bisa jadi itu adalah jalan Allah untuk menitipkan rezeki orang lain melalui kita. Ya, mungkin rezekinya kita memang cukupnya segitu, tapi karena kita dipercaya oleh Allah menjadi jalan rezeki orang lain, porsi itu bisa jadi yang lebih besar. Nah, sebelum kita berprasangka buruk pada Allah, ingat, selalu menjaga prasangka positif pada Allah. Itu adalah salah satu ciri orang yang beruntung. Demikian yang bisa saya bagi kali ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bermanfaat buat Bapak Ibu dan buat saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.